Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan studi kasus yang kedua dengan metode regresi kuantil. Nah, pada kesempatan kali ini, studi ini akan membuktikan apakah pekerjaan di sektor pemerintahan atau PNS itu akan menguntungkan perempuan yang statusnya itu berada di ujung bawah distribusi pendapatan atau dapat kita katakan sebagai orang yang tidak mampu atau miskin karena dapat mendorong pemerataan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian Kusumaningsih tahun 2014, di mana penelitian ini menggunakan IFLS tahun 2000 dan juga 2007, dan berbeda dengan studi sebelumnya ini, kita akan menggunakan data terakhir IFLS IS 2012. Nah, berikut ini adalah model persamaannya, di mana menggunakan regresi berganda, log salary, di mana ini adalah variabel Y yang dinyatakan sebagai earnings atau ukuran pendapatan dalam tahun, kemudian ada intercept dan juga ada slope dalam setiap variabel X-nya, dan juga ada variabel edux yang berarti capaian tahun dalam capaian tahun pendidikan, kemudian ada expert yang berarti pengalaman kerja dengan rumus umur kurangi eduk kurangi 6 yang akan kita buat sendiri nanti di stata, dan juga ada expert kuadrat, ada variabel PNS sebagai satu pekerjaan yang dinyatakan sebagai variabel dummy, di mana 1 jika PNS dan 0 jika bukan PNS, dan juga di sini ada error term. Nah, kemudian dengan studi kasus ini kita juga perlu untuk membatasi sampel, di mana sampelnya itu adalah berusia 15 tahun ke atas, perempuan, dan juga dia sedang bekerja. Nah, sebelum kita mengolah datanya ini, kita harus berusaha untuk mencari di mana sih letak-letak dari variabel yang akan kita gunakan ini, ada di dataset mana, buku mana, section apa, nama variabelnya itu apa. Nah, seperti yang sudah diajarkan kemarin, yang pertama kita akan mencari variabel salary. Nah, salary di sini kan tadi ada earnings kan. Kita coba pakai keywords gitu dengan cara Ctrl F, kemudian earnings. Nah, ini ketemu nih, langsung ketemu. Nah, ini total dari pendapatan selama 12 bulan terakhir. Jadi kita pakai ini aja. Nama variabelnya itu adalah AR15B dengan section AR dan juga ada di buku K. Kita bisa klik aja nih di sini nama variabelnya tadi kan AR15B kan. Nah, kemudian buku dan juga sessionnya tadi kan ada di buka dan juga session 3A. Nah, untuk filenya nanti kita coba cari. Kemudian untuk variabel expert nih. Expert tadi kan kita akan mengenerate sendiri atau kita akan buat sendiri dengan rumus umur kurangi eduk kurangi 6. Nah, eduk ini nanti akan dicari sendiri nih sama teman-teman. Ada di bagian mana nih file variabel ini, ada di file mana, buku mana, session apa, nama variabelnya itu apa. Nah, untuk melengkapi rumus itu kita harus mencari variabel umur. Nah, kita cari dulu umur. Nah, umur ini kita bisa gunakan dengan keywordnya itu adalah age. Kayaknya ada di sini di buku K. Ini ada di AR09, ada section AR dan juga ada di buku K. Nah, berarti nama variabelnya itu adalah HR09. Nama variabelnya itu adalah HR09, kemudian buku dan juga sessionnya itu ada di buku K, sessionnya itu sama kayak tadi ada di AR. Kemudian PNS, nah PNS itu kan tadi bekerja di pemerintahan. Nah, kita bisa gunakan keywordsnya itu adalah government. Kita coba ketik di buku yang sudah kita persiapkan ya. Jadi semua buku yang udah kita download kemarin dibuka semua aja, langsung di Ctrl F, kemudian government. Di sini nggak ada, kemudian di sini government nggak ada, adanya tuh kayak program-program gitu dan bukan mengenai status bekerjanya sebagai PNS. Kemudian di sini government di sini menyatakan seperti kayak natural disaster, kemudian ada pinjaman keuangan seperti itu, berarti bukan di sini. Terus ada di 3A. Coba kita cari di buku 3A. Nah, kita cari yang dia bekerja pada saat ini itu sebagai PNS gitu. Pada saat ditanya itu adalah sebagai PNS. Nah, kita berarti gunakan yang ini TK24A. Kategorinya itu adalah sebagai PNS atau government worker. Jadi, nama variabelnya TK24A, kemudian ada di section TK di buku 3A.
kita bisa ketik di Word-nya, karena teman-teman bisa ketik nama variabel tadi TK24A ada di buku 3A, sectionnya itu TK gitu. Nah, sekarang kita coba cari nih file-file salary, age tadi untuk memenuhi variabel expert dan juga PNS nih tadi ada di mana aja nih. Kita coba buka statanya, kita coba stata, kemudian kita mulai dulu untuk memenuhi variabel yang salary. Nah, salary tadi kan kita buka di dataset ya. Ada di dataset yang udah di download kemarin itu, kita coba di buku AR dulu. Ada buku AR. Kita mulai dari buku AR 0. Kita coba. Nah, tadi kan ada R09 sama R15B kan. Nah, di sini tapi nggak ada. Berarti bukan di BKR 0. Kita coba cari ada di mana. BKAR1 coba. BKAR1. Nah, BKR1 ini ada H, berarti ada di BKR1 kan, yang AR09 ini ada di BKAR1. Kemudian untuk yang R15B kita coba cari lagi ada di mana dia, file, kemudian open. Nah, kita BKAR2. Kan sama-sama di AR kan tadi sectionnya. Ini ada nih yang R15B. Nah, di sini ada R15B, kemudian di sini juga R15C yang bisa kita gunain nanti membatasi dia itu bekerja atau lagi jadi mahasiswa atau lagi apa gitu. Jadi kan bisa sekalian nih di R15 di BKR2 ini. Nah, ini bisa kita ketik nih di sini filenya itu ada di R15B. BKR2. Nah, kemudian untuk variabel PNS ini kan ada di buku 3A TK. Kita buka stata, kemudian kita file, open, kemudian B3A TK. Kita coba dari B3A TK1 ya. Di sini TK24A nggak ada, berarti kita buka lagi file, open, B3A, coba TK2. Jadi teman-teman harus buka satu-satu supaya dia tahu nama variabelnya itu ada di mana gitu. Ini ada nih TK24A, what is your working status? Yang kita gunakan tuh berarti ada di B3A TK2. Di sini. Nah, nanti teman-teman bisa coba pelajari gimana sih caranya untuk mencari variabel eduk ini. Supaya bahan belajar teman-teman nanti kan kalau misalkan bikin paper, variabel setiap kelompok itu kan pasti berbeda-beda. Jadi harus dicari nih, harus belajar mencari juga supaya nanti bisa mencari variabel yang akan kalian gunakan di paper nanti. Nah, nomor kedua, kita akan membuat summary statistik untuk variabel salary, eduk, expert, dan juga PNS yang meliputi min, standar deviasi, observasi, nilai minimal, dan juga maksimal, lalu diinterpretasikan. Oke, kita buka statanya yang tadi tidak perlu di-save. Teman-teman bisa close aja, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah ketik di words-nya, kemudian kan ini ada file statanya. Kita stata, terus kita open do file, new do file editor nih di open. Kemudian karena saya udah punya do filenya, open. Ini untuk do file yang akan kita gunakan. Jadi untuk pertama tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan, tadi di salary ini kan ada di AR15B, kemudian expert ada di AR09, ada di filenya itu ada BKR2 dan BKR1. Kita coba dulu untuk mengolah di salary di BKR2. Kita coba buka file dulu di BKR2. File, open, kemudian cari yang tadi datasetnya ada di mana, sesuai laptop masing-masing, ada di BKAR2. Kita open. Nah, kalau seperti ini kan berarti udah berjalan ya untuk komen teman-teman. Berarti kita kopas di sini aja. Ini nanti bisa digunain lagi sama teman-teman kalau misalkan nanti tiba-tiba not responding atau harus mengulang dari awal. Kalau misalkan ada kesalahan. Nah, ini bisa di-save dulu. Misal file, kalau misalkan belum pernah di-save ya save gitu. Kalau misalkan udah pernah di-save untuk make sure dia
jadi file yang baru bisa di save as aja gitu. Seperti biasa kayak di Words biasa. Nah, kemudian kan tadi di sini di Windows, kemudian cek variablesnya kan di sini ada untuk membatasi dia bekerja atau enggak kan untuk tipe aktivitas selama minggu terakhir ini. Nah, kita bisa deskripsikan dulu R15C ini. Kemudian kita tab R15C, M. Aku ulang supaya dia rapih. Nah, di sini nomor 1 ini adalah dia bekerja, nomor 2 sedang mencari pekerjaan, nomor 3 sebagai mahasiswa, housekeeper, retired, and unemployment. Kemudian dia lagi sakit, kemudian ada download, tapi di sini ada missing. Nah, kalau misalkan teman-teman sering menemukan missing, teman-teman harus bisa drop terlebih dahulu, drop if R15C ini sama dengan titik, kita drop, kemudian kita keep if R15C sama dengan 1 karena kita akan membatasi kan sampel yang dia tuh emang sudah bekerja. Jadi yang satu ini aja yang kita keep dan kita drop variabel sampel-sampel yang lain yang mungkin dia sedang mencari pekerjaan atau sebagai mahasiswa itu harus kita drop. Kemudian setelah itu kita akan mengolah variabel salary yang akan kita gunakan. Caranya gimana? Tadi kan nama variabelnya itu kan AR15B kan, ini AR15B. Nah, kita buka stat lagi. Kemudian tab AR15B, M. Nah, di sini ada banyak banget nih untuk pendapatan yang sampel terima itu dalam setiap tahunnya, ada nominalnya itu macam-macam. Nah, tapi di sini ada missing, kita buang dulu missingnya. Drop if R15B ini sama dengan 1 dan kita drop juga kalau misalkan ada yang sama dengan 0. Karena kalau misalkan di regresi kuantil ini nggak boleh ada angka yang hasilnya itu 0 gitu, datanya itu 0 gitu, nggak boleh. Nah, kemudian kita sortir dulu nih R15B supaya nanti terurut dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Kemudian kita komen BR A15B untuk bisa mengecek apakah dia sudah terurut atau belum. Dimana ini adalah untuk browse-nya. Nah, di sini ada sampai dari 20.000 sampai angka yang paling besar ini ada 999 nih tadi, tapi angka ini karena distribusinya tuh agak nggak normal, jadi kita perlu buangnya gitu, kita drop aja untuk angka yang ini. Jadi komennya itu adalah drop if A15B ini lebih dari 720 juta. Nah, kita run, kemudian ini sudah satu observasi terdelete, kemudian kita rename A15B ini menjadi salary. Nah, kita labelin variabel salary ini menjadi juta per tahun. Kita labelin, setelah itu kita gain L salary sama dengan log salary plus 1 sesuai dengan tadi yang ada di persamaan tadi. Nah, kenapa di log? Supaya kan tadi angkanya itu kan besar-besar kan, jadi supaya angkanya itu tuh menjadi lebih mengecil gitu. Jadi nanti untuk olahan datanya pun akan lebih bagus, hasilnya itu lebih bagus dan juga bisa signifikan. Mungkin sama yang seperti yang udah diajarkan waktu teman-teman belajar pakai Eviews kan ada lognya kan. Nah, kemudian labelin variabel L salary ini menjadi log salary. Nah, kemudian kita chat Windows, di sini variabel, di sini kan udah terbentuk salary dan juga L salary, tapi kita keep, yaitu adalah yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan itu kan salary dan juga L salary, yang lain tidak akan kita pakai. Kemudian ada HHID dan juga PID, dan ini harus gitu. Nah, kemudian kita run, tadi kan udah dilabelin, kemudian kita keep. Nah, setelah itu kita save nih, teman-teman bisa lakukan file, kemudian di save as, jangan save, karena kalau misalkan teman-teman langsung save, nanti dataset teman-teman itu bisa langsung berubah. Jadi kalau misalkan nanti kemudian hari akan dipakai lagi, dataset teman-teman tuh ya isinya udah beda gitu, jadi hasilnya pun akan ikut berbeda. Jadi nanti di save as aja. Kemudian di microeconometry ini, aku di studi kasus yang misal aku nih, studi kasus 2. Nah, ini bisa di-copy. Ini kan di-copy. Nah, jangan lupa untuk dikasih replace. Ini aku paste di sini dulu ya. Aku paste di sini lagi. Nah, terus ini ditambahin replace, kemudian sorry, salah klik. Nah, ini save-nya ke double. Jadi teman-teman harus hati-hati supaya tidak typo. Ini save, kemudian jangan lupa dikasih
replace. Kemudian kita clear karena kita akan mengolah variabel selanjutnya yaitu variabel eduk. Kemudian kita clear. Nah, tadi kan variabel eduk kalau misalkan teman-teman udah cari ada di PKR3. Nah, tadi kan ini tinggal di copy aja nih dari tweet teman-teman. Ini di copy, kemudian dipaste di sini. Tinggal diganti menjadi BKAR3. Nah, ini di run. Nah, setelah itu kita cek nih di Windows sini variablesnya. Nah, ini kan ada R16, 17, 18, 18C. Nah, di sini akan kita gunakan tadi kan 16 menurut level edukasinya dan juga 17-nya menurut tingginya grade atau kelasnya itu loh, kayak capaian tahun dari kalian masuk kelas sesuai tingkatannya. Jadi di sini aku atasin. Jadi di sini TPR 16 R17, M, jangan lupa koma M. Di sini nggak ada missing, jadi tidak perlu ada di drop. Kemudian selanjutnya itu jadi sebelum teman-teman ke step selanjutnya, teman-teman harus tahu dulu. Jadi di sini tuh ada, aku tap lagi supaya bentuknya lebih memanjang gitu. Ternyata kurang memanjang. Ya, cukup lah. Nah, ini jadi di R16 ini nanti isinya itu adalah tingkatan atau level edukasi teman-teman. Jadi ada mulai dari tidak sekolah, kemudian dari SD, SMP, SMP aja ada yang general dan juga ada yang vocational atau penjurusan, SMA dan juga SMK, kemudian paket A, paket B, ada universitas terbuka, ada ponpes, kemudian paket C, kemudian school for the disabled atau SLB, diploma, S1, S2, ada madrasah, kemudian ada kindergarten atau TK, dan juga ini tidak diketahui. Nah, untuk A17 ini isinya adalah tingkatan dari kelas teman-teman atau dari capaian tahun pendidikan teman-teman sesuai dengan levelnya. Itu ada misal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, dan yang 7 ini adalah dia graduate atau lulus. Ini tidak sekolah, ini tidak sekolah juga. Terus habis itu yang ini itu adalah don't know, dia sekolah tapi nggak tahu dia ada di capaian tahun keberapa, seperti itu. Nah, setelah itu kita join pendidikan sama dengan 0, jadi semua dari bukan variabel tapi tingkatan pendidikannya itu kita sama dengan 0 semua. Jadi kita nanti akan replace sesuai dengan tingkatan dan juga capaiannya. Setelah itu kita tab pendidikannya, kita tab. Nah, ini kan udah sama dengan 0 kan, sama kan jumlah frekuensi totalnya itu 10.000 sekian sama dengan yang kita tab barusan. Kemudian nah, kita mulai replace pendidikannya itu kan tadi seperti yang saya bilang, jadi dari levelnya dan juga sesuai capaian tahun pendidikannya. Nah, kita mulai dari 0 tahun dulu. Kalau misalkan 0, kita anggap dari sebelum SD. Jadi ada TK di sini kita masukin aja, tapi kita anggap 0 tahun. Jadi capaian sekolahnya itu ya baru 0 gitu. Jadi replace pendidikannya sama dengan 0, if R16 sama dengan 90, karena di sini kan tingkatan TK itu ada di nomor 90 karena R16-nya. Nah, dan R17-nya sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 ini. Nah, kita run. Setelah itu replace pendidikan tadi kan 1 karena dia baru 0A atau TKA. Kemudian kita masuk ke TKB. Jadi R17-nya ini diganti sama dengan 2. Tapi kan tadi waktu di wawancara ada yang baru 1, kemudian 2, kemudian ada yang udah lulus. Jadi di sini juga perlu dilampirin juga yang sudah lulus gitu. Ya, R17 ini kan ada yang nomor 7 itu lulus sama dengan 7 gitu. Nah, karena di sini itu cukup panjang ya untuk replace pendidikannya, ini banyak banget. Nah, teman-teman supaya nggak ngetik satu-satu, teman-teman bisa copy aja entah berapa baris. Misal aku ini ya 3 baris, aku udah punya 3 baris misal. Terus aku copy, ini aku enter. Karena kan ini aku udah mau masuk di tingkatan SD. Jadi ini mulai dari replace pendidikannya itu sama dengan 1 karena dia udah mau SD, karena dia dianggap 1 tahun karena udah masuk ke SD kelas 1. If R16 ini sama dengan 2 karena SD di sini tingkatannya ada di nomor 2. Ini diganti 2, kemudian salah. Nah, di sini diganti 2, kemudian dan R17 ini sama dengan 1 karena baru capaian tahun pendidikannya itu sama dengan 1 kan, 1 tahun kan, kelas 1. Kemudian replace pendidikannya itu sama dengan 0. If R16 ini sama dengan 2, sama karena dia masih mengolah yang SD dan juga dia udah tahun juga. Kemudian replace pendidikannya itu sama dengan 3.
masuk ke 3 tahun, if R16 sama dengan 2 karena masih di tingkat SD juga, dan juga R17-nya sama dengan 3. Nah, ini aku copy lagi nih. Aku copy, terus aku paste di sini. Nah, masuk ke kelas 4, terus ini diganti aja masuk ke kelas 5, kemudian ke kelas 6. Nah, ini kan sama R16-nya tidak usah diganti, kemudian R17-nya diganti 3, 4, terus habis itu 5 dengan logika yang sama seperti tadi. Nah, ini sampai ke kelas 6 kan, dia baru sampai kelas 6. Nah, tapi ada juga yang baru selesai nih, baru aja selesai SD. Jadi ini aku copy lagi, langsung di paste. Nah, ini karena belum masuk SMP, berarti kan belum sampai capai tahun ke-7 kan, jadi masih 6, if R16 sama dengan 2, dan R17 ini sama dengan 7, karena dia udah graduate. Kemudian tadi di sini kan ada yang dono, jadi kalau misalkan dia diwawancara, kamu kelas berapa, tapi dia cuma bilang dia SD gitu, tapi nggak tahu kelas berapa, kita anggap dia itu baru mencapai 1 tahun pendidikan di SD, jadi sama dengan 1, if R16 sama dengan 2 karena masih SD tadi, if dan R17 ini sama dengan 98 tadi yang dono tadi loh. Kalau misalkan teman-teman supaya nggak terlewat, teman-teman bisa ketik semua dulu untuk request pendidikannya ini, karena mengingat komennya terlalu banyak ya. Nah, kemudian ini kan masuknya ke yang bertiga dulu, general high school. Nah, ini request pendidikannya itu sama dengan 6, karena dia selesai SD tapi mau masuk SMP gitu loh. If R16 sama dengan 3, 3 kan general high school, if R17 sama dengan 0. 0 tadi kan dia belum mau masuk kan, kemudian habis itu request pendidikannya sama dengan 7. Kenapa 7? Karena kan tadi udah lulus SD itu kan 6 tahun, tambah 1 tahun di SMP kan 7. If R16 itu sama dengan 3, dan R17 sama dengan 1, berarti kelas 1 SMP. Kemudian request pendidikannya sama dengan 8, if R16 itu sama dengan 3, dan R17 sama dengan 2 gitu, karena dia udah masuk kelas 2 SMP gitu. Nah, selanjutnya seperti yang itu logikanya dalam menulis di sini masih sama. Jadi teman-teman bisa screenshot dulu nih dari nomor 31 sampai nomor 49. Kemudian setelah itu nomor 51 sampai nomor 62. Setelah itu nomor 64 sampai nomor 77. Ini nomor 77 sampai nomor ini. Setelah itu nomor 79 sampai nomor 94. Kemudian nomor 96 sampai nomor 108. Dan nomor 110 sampai nomor 125. Kemudian 127 sampai nomor 141. Dan selanjutnya itu 143 sampai 155. Nah, setelah teman-teman selesai untuk mengetik semua ini, teman-teman bisa di-run aja di blog. Tadi kan aku udah ini ya, maksudnya ini udah sampai 90, yang R16 sama dengan 2 kan belum. Nah, ini di blog. Setelah itu teman-teman bisa di-run. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah selesai untuk proses run-nya, kita rename pendidikannya itu menjadi eduk, kemudian labelin variabel eduk itu dalam tahun. Nah, setelah itu kita tab eduk, M. Nah, di sini bisa dilihat ya, pendidikannya itu dimulai dari 0 tahun sampai ke 18 tahun, yang berarti dari TK sampai ke S2 gitu. Kemudian tab eduk, M kan udah, kemudian keep HHID, PID, dan juga eduk. Nah, setelah itu kita gabungkan data yang eduk tadi dengan salary tadi loh. Nah, kita ini di execute atau di run, kita keep seperti yang biasanya kita keep, kemudian drop yang tidak match, dan juga kita cek untuk duplikasinya, lalu di false kalau misalkan ada duplikasi. Kemudian kita save dengan directory yang sama yang kayak tadi, ada di sini, jangan lupa dikasih replace, kemudian kita clear. Nah, kemudian setelah itu kita membuat variabel expert. Nah, variabel expert tadi sesuai yang ada di words yang kita temuin tadi,
kan rumusnya kan umur kurangi eduk kurangi 6. Nah, kita pakai ini untuk variabel yang ada umurnya R09 ada di BKR1. Kita buka di sini untuk direktorinya. Nah, kita buka di sini BKR1 dan kita cek untuk Windows kemudian variabel. Nah, di sini ada AR09 untuk age. Nah, kita batasin dulu ya. Tadi umurnya kan lebih dari 15 tahun kan. Kita tab AR09,M ini umurnya kan dari 0 sampai 120 tahun. Nah, kita drop kalau misalkan dia kurang dari 15. Kita rename R09 menjadi age, kemudian labelin variabel itu menjadi dalam tahun. Karena satunya memang dalam tahun, kemudian tab age, M gitu. Nah, kemudian setelah itu ini kan ada variabel dari 15 tahun kan. Nah, kemudian kita di sini tadi di Windows kemudian variabel ada jenis kelamin juga nih R07. Nah, kita juga sekalian batasin untuk perempuan. Kita tab R07,M. Nah, setelah itu kita keep kalau misalkan dia perempuan sama dengan 3 kan. Nah, kita tutup yang lain atau yang berarti male. Kemudian kita gabungin dengan directory yang sama untuk save tadi, kita run. Setelah itu kita blok nih untuk mengekip dan juga drop result yang match dan juga not match. Setelah itu kita cek duplikasinya nggak ada. Nah, setelah itu kita buat variabel expert-nya. Caranya gimana? Dengan rumus yang tadi loh, generate atau gen itu berarti kan buat expert sama dengan age kurangi edu kurangi 6. Nah, ini di run. Setelah itu kita labelin variabel expert ini menjadi pengalaman kerja dalam tahun. Kita tab expert-nya ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat, nah di sini ada kayak yang error nih, ada yang minus dan kita harus buang itu. Jadi drop kalau misalkan dia kurang dari 0 atau yang negatif tadi. Nah, kita buat variabel x per square di mana gen x per kuadrat ini sama dengan x per kuadrat. Dan kita labelin untuk variabel x per 2 atau x per square-nya tadi. Nah, kemudian kita keep untuk HID, PID, salary, auxiliary, eduk, expert, dan juga expert kuadrat yang akan kita gunakan. Kita run, setelah itu kita save dengan directory yang sama kayak yang ini tadi. Pokoknya untuk save dan juga match ini directory-nya akan selalu sama ya teman-teman. Nah, ini di clear karena akan mengolah untuk mempersiapkan variabel PNS. Nah, variabel PNS tadi kan ada di B3A TK2 ya. Ini teman-teman bisa di copy aja untuk directory yang ini, misal ini nanti tinggal diganti aja nama filenya menjadi B3A TK2. Kita run. Nah, setelah itu kita tab untuk TK24A, M. Nah, di sini ada missing. Kalau misalkan ada missing bisa langsung di drop atau dibuang. Nah, setelah itu kita mengenerate yang PNS. PNS ini kan nomor 4 kan, government worker. Nah, di sini if TK24A ini sama dengan 4. Kita run, setelah itu kita tab lagi PNS-nya, M. Nah, setelah itu kita replace nih untuk PNS sama dengan 0, if PNS sama dengan titik. Di sini dianggapnya 0. Karena akan dibentuk jadi variabel dummy kan. Kemudian kita tab apakah sudah terubah atau belum. Sudah terubah dan juga kita label kita keep HID dan juga PID-nya serta PNS-nya. Salah. Belum diblok. Kemudian nah ini sudah terkeep, kemudian kita match. Nah, dari match sampai save ini tadi sama ya kayak yang di atasnya. Langsung di copy aja di file teman-teman, ini sudah tersave. Nah, kemudian kita akan masuk ke nomor kedua, di mana yang nomor kedua ini nanti akan dilakukan summarize. Nah, summarize-nya itu kan diminta untuk variabel salary, kemudian eduk, expert, dan juga PNS. Nah, kita klik ini untuk komennya ini, salary ini kan sebagai variabelnya harus di depan, kemudian diikuti dengan variabel X-nya. Nah, ini dapatkan ini. Nah, untuk summary statistik ini teman-teman juga perlu untuk membuat tabel sendiri, tapi untuk menyimpan data hasilnya itu kita blok, kemudian klik kanan dan copy as picture. Nah, hasilnya ini bisa di copy dulu di lembar jawaban teman-teman gitu. Nah, kemudian baru diganti untuk tabel yang baru. Nah, jangan kedua-duanya dimasukin. Yang dimasukin itu adalah tabel yang hasil teman-teman bikin sendiri gitu. Nah, kita bisa interpretasiin bahwa rata-rata untuk pendapatan yang diterima responden dalam 1 tahun itu adalah 15,7 juta, kemudian rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh responden itu adalah 8,5 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Kemudian rata-rata pengalaman bekerja sampelnya itu adalah 25,7 tahun dan sebesar
0,5% dari sampel itu dia bekerja sebagai PNS gitu. Dan jangan lupa untuk angka di belakang koma itu harus 3 angka. Jadi tidak semua dimasukin seperti itu. Untuk tulisannya itu juga hitam semua karena memang ini kunci, jadi tulisannya dibedakan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 3, di mana nomor 3 ini kan akan dilakukan estimasi dengan regresi kuantil dengan beberapa kuantil. Ada 10%, 25%, 50%, 75%, dan juga 90%. Lalu nanti akan diotrek dan hasilnya akan diinterpretasikan dan juga dibandingkan dengan temuan sebelumnya yang dari tadi Kusumaningsih tadi. Nah, kemudian caranya untuk regresi kuantil ini bisa kita lihat di sini ya. Komennya itu adalah kirek. Harus ada huruf Q-nya, di mana yang digunakan ini bukan salary tapi salary karena yang kita gunakan adalah yang di log. Kemudian eduk, expert kuadrat, dan juga PNS. Nah, kuantilnya itu ada 10%, 25%, 5%, 70%, dan juga 90%. Nah, kenapa di sini ada dek 3-nya? Nah, ini untuk bisa membatasi angka di belakang koma itu ada 3 aja angkanya. Nah, kita bisa ubah dulu ya namanya filenya ini menjadi regresi kuantil. Jadi untuk regresi kuantil ini bisa membantu teman-teman mengatasi masalah heteroskedasitas. Nah, di mana ini bisa ibaratnya bisa menerima lah kalau misalkan ada data-data yang memang outliernya cukup jauh atau jaraknya cukup jauh, misalkan dari 5 sama 100 itu bisa ditangkap oleh regresi kuantil ini gitu. Jadi kalau misalkan di OLS itu kan ibaratnya disatuin gitu, kalau misalkan di regresi kuantil ini akan terbagi menjadi kuantil-kuantilnya sendiri gitu. Jadi data-data yang terdistribusi tidak normal itu bisa diolah di sini menggunakan regresi kuantil gitu loh, dengan kuantil-kuantil yang sudah kita siapkan dari 10% sampai 90% seperti itu. Nah, kita bisa langsung aja ya ini di blok untuk regresinya, kita blok, kemudian kita run. Nah, setelah itu kita bisa buka nih. Maaf, ini ada yang salah, untuk dot-docnya tuh satu aja, ke double. Sebentar supaya nanti bisa langsung di copy, tidak terdouble-double. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman regresi dari satu-satu terus langsung di outrack, itu misal mau outrack lagi harus ditutup ya, supaya nanti bisa langsung dibuka seluruhnya gitu. Nah, kalau misalkan pas outrack ini merah-merah nih misal, tapi teman-teman udah bener nih cara ngetiknya, tidak ada yang tipu, teman-teman bisa lakukan nih file, kemudian change. Nah, ini bisa misal diubah misal ke dokumen gitu misal, lalu di oke, nanti bisa di outrack lagi gitu. Nah, ini aku buka regresi kuantil .doc-nya. Nah, kemudian ini adalah hasil dari regresi menggunakan regresi kuantil. Ini bisa teman-teman copy aja ke lembar jawaban yang sudah teman-teman kerjakan tadi. Nah, seperti ini ya, misal di copy di sini, lalu dirapikan lah ibaratnya gitu. Nah, dirapikan menjadi seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk 10% sampai 90% kuantil regressionnya ini. Kemudian kita bisa interpretasikan untuk hasil ini, di mana kita bisa lihat di sini nih, semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi pendapatan. Kenapa? Karena di sini angkanya memang positif semua gitu loh. Jadi berarti dia berbandingnya tuh berbanding lurus gitu. Kemudian setiap penambahan 1 tahun pendidikan akan berhubungan dengan kenaikan pendapatan secara rata-rata sebesar 5,7 hingga 13,2% pada tingkat signifikansinya itu 1%. Nah, kenapa 1%? Karena bintangnya ada 3. Kalau bintang 3 1%, bintang 2 5%, bintang 1 itu adalah 10% gitu. Nah, kita mulai untuk rating dari persenannya tadi itu mulai dari yang paling kecil. Di sini kan ada 5,7% kan. Yang paling besar itu ada 13,2%. Jadi kita bisa bentuk kata-katanya menjadi 5,7% sampai 13,2% gitu.
Nah, kita bisa lihat juga bahwa semakin besar kuantilnya, maka akan semakin kecil koefisiennya gitu kan. Yang 90% ini kan malah kuantilnya lebih kecil kan dari yang pada sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi dia itu bisa dikatakan dapat membantu adanya pemerataan gitu, akan memperkecil kesenjangan gitu loh. Nah, ini bisa dilihat ya untuk contoh dari interpretasinya, dan selanjutnya itu bisa teman-teman kreasiin sendiri untuk apa namanya interpretasinya. Tapi untuk X per kuadrat ini tidak perlu diinterpretasikan, dan yang X per ini kan polanya masih sama ya untuk eduk. Dia akan semakin besarnya kuantil maka semakin kecil koefisiennya, dan juga di PNS ini juga iya, semakin besar kuantil nanti semakin kecil koefisien regresinya. Tapi ini di 90% dia tidak signifikan, makanya tidak perlu untuk diinterpretasikan seperti itu. Jadi di sini malahan mencapai 73% sampai 140% gitu. Berarti tandanya di sana itu seorang yang bekerja sebagai PNS itu memang pendapatannya itu sangat tinggi gitu loh, dan dianggapnya itu sangat mewah. Jadi membantu sekali untuk menghilangkan kesenjangan gitu loh. Nah, jadi nanti hasil interpretasinya ini, hasil datanya ini bisa dibandingkan dengan hasil penemuan sebelumnya dari Kusumaningsih ini, apakah hasil teman-teman tuh mendukung, sejalan atau tidak seperti itu, dan berikan alasannya, dan alasannya pun harus make sense ya, jangan yang berbeda dengan data kamu gitu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ubah jawaban teman-teman jadi PDF, dan nanti bisa dikumpulkan di My Class bersama do filenya. Hanya do file dan juga PDF, dan tabelnya ini hanya satu-satu ya, tidak double-double, dan hurufnya, fontnya, kerapiannya pun harus diperhatikan supaya nanti belajar teman-teman supaya mempersiapkan papernya. Jadi udah mulai belajar dari sekarang untuk memperhatikan bagaimana settingan dari pekerjaan teman-teman itu sendiri seperti itu. Jadi ini tutorial pada kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila masih ada yang ditanyakan bisa datang waktu asistensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.